Shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kembali lagi kita pada pagi hari ini bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk berkat, kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami sepanjang malam hingga pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini ada kesempatan yang sangat luar biasa, yaitu kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami serahkan waktu kami ke dalam tangan Tuhan, berkati dan supaya firman yang kami baca, kami renungkan, kami dapat melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, mari bersama-sama kita buka Alkitab kita dalam Kolose pasal 4 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan bacakannya bagi kita semua. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Tema yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini yaitu hidup dengan penuh hikmat. Kita tidak ditempatkan Tuhan di sebuah pulau yang isinya hanya orang Kristen semua. Kita ditempatkan Tuhan di tempat kita masing-masing bercampur dengan orang-orang lain, baik yang sudah percaya kepada Tuhan maupun yang belum percaya kepada Tuhan. Tentu ada alasan mengapa kita ditempatkan seperti itu. Tuhan menempatkan kita dalam kehidupan kita saat ini karena tujuan yang sama. Meskipun dengan kondisi yang berbeda, Tuhan mau kita bisa menjadi saksi Kristus bagi banyak orang. Ada 3 hal yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini. Yang pertama, supaya kita penuh hikmat, ayat 5a. Nasihat untuk hidup dengan penuh hikmat bukanlah sesuatu yang mengagetkan. Kehidupan orang Kristen memang tidak terpisah dari hikmat. Dalam surat ini saja Paulus sudah berkali-kali menyinggung tentang hikmat. Hikmat sangat diperlukan untuk memahami kehendak Allah. Pemberitaan kebenaran juga perlu dilakukan dengan hikmat. Hikmat di sini tentu saja bukan menurut dunia. Pasal 2 ayat 23, hikmat dunia hanyalah seumpama fata morgana, terlihat menjanjikan tetapi menyesatkan. Hikmat yang dimaksud di sini berkaitan dengan Kristus, karena di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Pasal 2 ayat yang ketiga. Nasihat untuk hidup dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar sangat bertolak belakang dengan ajaran guru-guru palsu. Di dalam Kolose 2 pasal 2 ayat 16-23. Hikmat kita bersumber dari Kristus. Pasal 2 ayat 3. Sedangkan hikmat mereka dari dunia. Kolose 2 ayat 23. Hikmat dari Kristus menuntun kita pada interaksi yang membangun dengan semua orang. Sedangkan hikmat mereka menciptakan gaya hidup spiritis yang aneh dan mengisolasi diri dari dunia. Mereka yang memiliki hikmat dari Allah seharusnya mau terlibat ke dalam dunia milik Allah. Kita diminta untuk dapat menjadi garam dan terang yang mampu mengenalkan Yesus Kristus kepada orang lain dan membawa mereka menuju keselamatan kekal di dalam nama Yesus. Oleh karena itu, tepat sekali perintah Paulus yang kita baca pada pagi hari ini, yaitu agar kita dapat hidup dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, dan kita bisa hidup menjadi berkat bagi mereka. Pada poin yang kedua, supaya pergunakan waktu yang ada, ayat 5b, Paulus menggunakan istilah orang-orang luar untuk membedakan dengan kita, orang percaya yang sudah ada di dalam Kristus Yesus. Orang luar berarti mereka yang tidak termasuk golongan orang percaya. Orang-orang luar adalah mereka yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Orang-orang luar adalah mereka yang belum memperoleh jaminan keselamatan kekal. Oleh sebab itu, kita harus hidup dengan penuh hikmat kepada mereka
sambil mempergunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya, yaitu untuk membawa mereka kepada Tuhan. Jika kita tidak sanggup, kita punya Tuhan, yaitu kita minta hikmat dari Tuhan supaya memampukan kita untuk membawa mereka kepada Tuhan. Makanya firman Tuhan jelas mengatakan bahwa mempergunakan waktu yang ada dengan baik. Waktu yang Tuhan berikan bagi kita, pergunakan itu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Pada poin yang ketiga, hendaklah kata-katamu penuh kasih. Ayat 6. Kata-kata kita harus senantiasa penuh kasih. Bagian ini diterjemahkan di dalam kasih karunia, sebagaimana kita sudah mengenal kasih karunia Allah, pasal 1 ayat 6. Demikian pula perkataan kita harus mencerminkan kasih karunia itu, pasal 4 ayat 6. Kata kasih karunia atau grace sangat berkaitan dengan ucapan syukur. Kata Yunani yang sama yaitu charis memang bisa berarti kasih karunia atau ucapan syukur. Dalam surat Kolose pun kata charis menunjuk pada kasih karunia, pasal 1 ayat 2 dan 6, atau ucapan syukur, pasal 3 ayat 16. Keduanya sangat berhubungan erat. Tanpa kita menyadari bahwa segala sesuatu adalah grace, kita akan sulit untuk memiliki gratitude. Kasih karunia Allah yang terbesar bagi kita tentu saja adalah Yesus Kristus sendiri. Yohanes 3 ayat 16, Roma 8 ayat 32, 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10. Allah menjadi manusia untuk merengkuh dan mengalahkan kelemahan, penderitaan dan kematian kita. Kasih karunia ini menarasikan dengan sempurna di dalam Injil. Jika kasih karunia telah menguasai seluruh kehidupan kita, kasih karunia itu seharusnya terpancar dalam perkataan kita. Paulus menerangkan perkataan yang penuh kasih karunia ini dengan jangan hambar. Secara harfiah, bagian ini berbunyi dibumbui dengan garam. Majas figuratif yang berkaitan dengan garam sangat luas dan beragam. Arti spesifik yang dimaksudkan harus ditentukan oleh masing-masing konteks. Dalam Kolose 4 ayat 6 ini, arti majas ini memungkinkan besar, mengarah pada sesuatu yang enak atau nikmat, yaitu tidak hambar, bukan sekedar menyenangkan orang lain, tetapi membangun orang tersebut. Padanan yang paling pas ada di Efesus 4 ayat 29b. Pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi perkataan yang beranugerah dalam kedaulatan dan kebaikan Allah bisa menuntun orang lain pada anugerah. Jika kita terbiasa berbicara dengan penuh anugerah kepada semua orang, kita akan tahu bagaimana harus memberi jawab kepada setiap orang. Ayat 6b yang ditekankan di sini lebih pada bagaimana bukan apa. Jika perkataan kita dikuasai oleh anugerah, kita akan menjawab pertanyaan, keraguan, atau sanggahan orang lain dengan belas kasihan, kesabaran, dan kelemah lembutan. Semua nilai ini bersumber dari Injil Yesus Kristus. Oleh belas kasih-Nya Allah menyelamatkan kita. Dengan penuh kesabaran Dia mengejar dan merangkul kita pada dirinya. Dengan penuh kelemah lembutan Allah selalu menuntun kita kepadanya. Allah yang tidak membutuhkan apapun di alam semesta begitu menginginkan hati kita sampai Dia rela mengorbankan anaknya untuk mendapatkan kita. Situasi yang sama pasti akan kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada orang-orang tertentu yang benar-benar menguji kesabaran kita, yang asal bicara tanpa tahu apa yang dia bicarakan.
yang lebih mengandalkan otot daripada otak, yang asal menyalahkan orang lain padahal dirinya sendiri lebih salah, yang berlagak pintar padahal sedang memamerkan kebodohan dan kebebalannya. Ketika kita berada dalam situasi seperti ini, ingatlah kasih karunia Allah. Kita pun dulu jauh lebih buruk daripada itu, tapi Allah tak pernah menyerah untuk mendapatkan kita sebagaimana kita telah diselamatkan oleh kasih karunia. Biarlah perkataan kita juga dikuasai oleh kasih karunia, sehingga kita bisa menuntun orang lain pada kasih karunia. Tentu hal ini bukan berarti kita membabi buta hingga memaksa orang luar untuk percaya kepada Tuhan. Kita harus bertindak dengan penuh hikmat. Penuh hikmat di sini antara lain adalah memiliki kata-kata dan kehidupan yang penuh kasih, dan hal ini memancarkan kasih Tuhan. Selain itu, hidup kita jangan sampai menjadi hambar, tetapi kita harus senantiasa siap menjadi garam yang mengasinkan sekitar kita. Menjadi hambar berarti ada atau tidak ada kita, maka tidak akan ada bedanya. Kita harus menunjukkan bahwa kehadiran kita benar-benar membawa dampak. Ada sukacita, damai sejahtera, dan suatu atmosfer rohani ketika kita ada di dalam lingkungan di mana kita berada. Terakhir, kita juga perlu memiliki hikmat dan perkataan kita. Jika melalui hidup kita orang-orang mulai tertarik dan bertanya kepada kita, mengapa hidup kita sungguh-sungguh berbeda dengan hidup kebanyakan orang di luar Tuhan, maka kita harus siap dengan jawaban yang benar, yaitu jawaban yang membawa orang-orang datang kepada Tuhan. Peran kita tidaklah sederhana. Kita ditempatkan Tuhan di lingkungan kita saat ini supaya melalui kehidupan kita orang-orang luar dapat percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu bukan perkara yang gampang. Sangat mungkin bahwa seumur hidup kita hanya sedikit orang yang dapat diselamatkan melalui hidup kita. Oleh karena itu, kita harus mempergunakan waktu yang ada. Bahkan kita harus mempergunakan segala sarana yang ada bagi kemuliaan Tuhan. Biarkan hidup kita menjadi hidup yang penuh dengan buah-buah roh, sehingga kehidupan kita boleh menjadi suatu kesaksian yang hidup bagi lingkungan sekitar kita. Amin. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kami pada pagi hari ini, supaya tetap memiliki hikmat, mempergunakan waktu yang ada, dan bisa menjadi saksi Kristus bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Makanya kami bersyukur untuk firman Tuhan ini. Bapa, tetap berkati kami untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Bapa, kami juga akan melakukan setiap aktivitas kami sepanjang hari ini. Berkati kami, sertai kami, dan segala sesuatu yang kami lakukan, biarlah Tuhan Engkau turut campur tangan dalam hidup kami. Kami serahkan waktu kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Haleluya. Amin.